Hendaklah memberi zakat sedekah kepada orang yang menyingkirkan hajatnya. Tiada banyakkan yang menzahir hajatnya kepada seorang. Dia menjakan mengadu-adukan hajatnya kepada orang. Atau ada ia dari orang mempunyai malu, orang yang mempunyai malu, atau ada ia dari orang yang asalnya mempunyai harta kemudian jadi papa. Tapi ia tiada meninggalkan adatnya yang dahulu. Dari ia mempunyai hal dan merupakan menutup ia papanya. Karena malu ia minta kepada orang lain. Dan sebab darurat, sebab yang amal, sebab ia sedikit makannya dan pakaiannya, sebab ketiadaannya maka menjadi zakat atau sedekah berwala lebih itu boleh afdal kepada yang lainnya. Turun kepada kita memberi apabila orang kada minta. Bila orang minta jangan diberi, karena ada di dalam dirinya sifat rakus. Memberi sekali jadi dua kali jadi terus saja kayak itu. Kayak hatiin kita jadinya. Bukan keluar di paruh duit. Dan dilihatlah memberi ini. Orang memang malunya bahajat paksa minta. Tetapi maknanya memang orangnya kuat menahan dalam makna kada minta. Kecuali memang diberi. Dan itu sifat kelihatan aja seluruhnya di dalam hidup akhlak manusia. Alimah hendaklah beri sedekah orang banyak ahlinya, banyak anaknya, itu orang banyak di atasnya belanja. Padahal sedikit hartanya kepada orang tiada kuasa berusaha sebab sakitnya. Banyak keluarganya mengisi ditanggungnya. Alam tali afdal beri zakat sedekah kepada orang kerabatnya yang jual arham kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La an asila akhan min ikhwani bi dirhamin ahabbu ilayya min atasaddaqa bi 20 dirhaman wa asilahu bi 20 dirhaman ahabbu ilayya min atasaddaqa bi 100 dirhaman asilahu bi 100 dirhamin ahabbu ilayya min a'tiqa raqabatan. Demi Allah bahwasanya aku menyampaikan sedekah kepada satu saudara dari saudaraku dengan 1 dirham terlebih kasih kepadaku daripada bahwa aku bersedekah dengan 20 dirham pada orang lain. Demi Allah aku memberi sedekah kepada saudaraku dengan 20 dirham. Lebih kasih kepada bahwa aku memberi sedekah kepada orang lain dengan 100 dirham. Demi Allah aku memberi sedekah kepada saudaraku dengan 100 dirham. Dan lebih kasih kepada bahwa aku memerdekakan seorang hamba. Maknanya keluarganya memang perlu kita bantu. Demikian indah zakat sedekah kepada sahabatnya terlebih dari orang berkenal-kenalan dan sedekah tahun dari zakat kepada orang berkenal terlebih dari orang tiada berkenal-kenalan. Kawan lebih bagus lagi, kenalan lebih bagus daripada orang yang tidak kita kenal. Dan Imam Ghazali demikian segi melihara yang tertib begitu dan lagi segi melihara segala tertib yang 6 tersebut. Lagi dengan sungguh-sungguh menentukan sifat terlebih abdal, yang abdal. Diperoleh unsur berhimpun sifat yang 6. Bila zakat sedekah kepada mereka itu sebenarnya bertaruhan dengan surga, sebenarnya pahala yang didapat. Karena itu maulah naik derajat kita berkah seluruhnya memang orang itu paling abdal, dia harus menerimanya. Karena ia untuk orang juga, itu sangat bermanfaat masuk dalam tadi orang yang banyak tanggungan, kenalan orang dan sahabat kawan. Lebih lagi keluarga, makna di dalam kata keluarga itu lebih lagi 6 daripada 4. Seluruhnya di dalam isinya untuk menjadikan waktu kita bersedekah kita kada ingat lagi memberi. Karena orang yang menerima itu kita lihat lebih dari kita. Bisa bermacam-macam lah lebihnya. Nah memang lebih dia karena dia banyak tanggungan, orangnya susah tapi dia lebih sabar lebih pada kita. Faslun bil qabidin bil zakat. Di pasal menyatakan segala orang menerima bagi zakat. Kata oleh Imam tidak harus mengambil zakat bagi orang Islam. Dia boleh letak zakat orang kafir apa dia boleh. Yang mereka bukan bangsa Hashim, bukan bangsa Muttalib dan bukan anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada boleh habib zakat pun bukan memerdeka sekalian itu kayak itu orang dalam pantas sudah firman Allah Ta'ala nama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amin 'alaiha wa 'allafati qulubuhum
Biarkan orang fi sabilillah bisabiah. Biasanya sedekah atau zakat itu tertentu bagi orang fukara, orang miskin, orang usaha atas menyimpulkan zakat, dan orang baru masuk Islam dijinakan hati mereka, dan hamba yang dimukatapkan, orang hendak bayar hutang, orang sabiah, orang bersabiah. Adapun bahagia pertama, fakir itu orang tiada baginya harta, tiada kuasa ia berusaha, kalau mempunyai makanan dalam seharinya dan pakaian yang patut dengan halnya. Artinya namanya fakir atau miskin. Kalau ada sertanya makanan setengah hari, pakaian yang patut dengan halnya, tadinya fakir. Ada sertanya baju, ada sertanya mandi, sapu tangan, ada punya sarwa, dan tiada punya khuf, dan tiada ada harga baju memadai dengan segala itu, seperti yang patut dengan halnya, itu dinamai fakir. Tiada segi satu fakir bahwa tiada mempunyai kain yang menutup auratnya. Jikalau puasa ia berusaha dengan alat dan tiada baginya alat, maka itu dinamai fakir. Tidak orang harus mana ada berpakaian, ada. Bisa orangnya pilih bagus ya, tapi kalau dia usaha yang mencukupi untuk kehidupannya, fakir juga dia. Demikian jika puasa ia tersebut usaha yang patut bagi martabatnya, tidak patut bagi kawakannya, dan namanya fakir. Anak usaha ulangnya ada sempurna, ada kawan usahanya itu fakirlah dia. Demikian jika ada yang menuntut ilmu fakir, menegakkan oleh usahanya itu menuntut ilmu fakir, demikian dia fakir. Mengaji aja kaliannya ada sawat ilmu usaha, boleh kan dari zakat, tarik zakat dia fakir masuk. Karena memang ada daya ongkosnya. Jadi menghilangkan kuasa fakir. Kalau kuasa ia berusaha, maka menegak usahanya itu beribadah yang sunnah. Kalau beribadah itu maka dinamai, maka dia ada dinamai fakir. Karena berusaha sekadar hajatnya, tapi Allah dengan dia. Jika dia akan dia oleh apakah bapaknya, dia apakah orang wajib atasnya, napakahnya, maka itu dia dinamai fakir. Dan kalau disebut Imam Ghazali, Imam Allah dan Ihya Ulumuddin. Abahnya sugih sekalanya bisa hendak mengaji, ya anaknya kalau diungkusinya sampai ke mana aja. Nah, itu kan ada fakir orang dasar. Abah meninggal sudah mengaji dah. Nah, itu susah langsamannya, kada nyaman orang kada berorang tuan. Undang sana aja sekadar bantu aja orang. Kita juga yang susahnya. Cuma kan orang kada tahu. Kada tahu kada makan, kada tahu orang kada berpakaian, kada tahu. Nah, hilangkan sup-supan yang penting bisa mengaji, nah itu artinya kadang mudah kalau sudah orang tua itu ada semudah ada orang tua. Tasyin Hajar rahimahullah dan Tuhfah fakir itu orang tiada baginya usaha yang patut, tiada baginya harta yang mandai yang menyediakan hajatnya, makanannya, pakaiannya, sedia berkehendak kepada 10 dirham, tiada ada melainkan 3 dirham. Dinamai fakir. Ada di duitnya cuma kada mayu. Itu dinamai fakir. Di dalam hukum makna fakir. Sebenar-benar fakir itu apabila orang kada mengadu kepada makhluk. Itu yang patut kita pikirkan. Kita bantu. Sobat cil berhutang, cil kada berukuk, cil kada usah. Itu orang sarakah. Patut dibantu. Ada misalnya yang menyiapkan kesusahan, ada habis Tuhan. Namanya Tuhan tuh fakir kan juga. Berdoa sambil berapa kita berhabar ke orang itu hanya menghilangkan makna yang ada di hati, kurahat juga. Kemudian di kisah orang lain ada diri kita yang kita kisah. Jika ada begini rumah, pakaian yang baik, hamba berkhidmat dengan sekalipun. Karena muhtaj ia dengan dia begini, walaupun punya kayak orang sugih. Ada yang pembantu, tak fakir juga coba. Dan jika berkehendak kepada solidan, tiada ada kepadanya, melainkan 8 dirham, 7 dirham, maka dia namanya miskin. Dan murad dengan memadai, tiada memadai, fakir dan miskin itu pada umur galib. Karena atas kaul yang asah bahwa fakir dan miskin dibedakan zakat sekian memadai dalam umurnya yang galib. Lain yang disebut oleh Syekh Hajar bin Hajar Qawin, dan lagi akan datang pada hifasah. Ada orang yang zakat pada salah-salahan ulama, ada makna fakir dan miskin.
yang muktamad pada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu sudah yang kita bicarakan tadi. Jadi kalau perlu lagi dibahas ulang, ada masuk apa menuntut ilmu itu ada perlu bahasnya. Dia bisa masuk di fakir dan miskin. Memang dia tahu apa. Orang munduk majar di munduk sekalinya kan digaji karena ubuhan yang sekolah. Tapi kau juga bayar, kenapa namanya? Nya makan kan mayu makan. Kalau kitab kan berhutang separuh. Guru mana mau tanya, makan nasi gurunya nama ajar itu masuk fakir. Ada bisa usaha apa-apa, ngajar aja. Cuma orang kan melihatkan itu sudah orang mampu deh, mampu isi rumah, namanya isi rumah sebenarnya kan rumah itu muhtaj. Harus ada utur untuk ngajar kasar kamar itu muhtaj namanya. Jadi kalau dibahas kalau saudara menuntut ilmu, sabilillah apa itu luas nih. Jika kita itu masuknya orang itu asal syaratnya untuk ilmu lah dengan baik, mengajarlah dengan baik. Bahasa orang lillahi ta'ala, lebih orang ya menjaga ada apa juga isi Allah ta'ala aja kita. Udah dilatih oleh guru-guru kami bahari dari lulus sekolah, lagi sekolah bagiannya. Ada kawan kata baju bina baik, guru itu udah main. Apalagi kita ini bagus sok baju sarki orang deh. Jadi baju kena komal aja. Kita kan paham juga kenapa guru kayak itu. Sekali ujung-ujungnya, sekalinya supaya kuat kena sudah Tuhan. Ada perlu minta ke orang, biar orang berlimpah ruah kayak apa searah orang. Seorang bisa Allah Ta'ala ada, Rasulullah ada. Sugih sudah bisa Allah Rasulullah. Adapun bahagia yang kedua, miskin, itu sambungannya Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami'i fid dharain amin. Dan kaifiat yang kedua bahwa berkumur-kumur ia 3 kali. Dengan 3 calon, kemudian maka dihisapnya air ke hidungnya 3 kali dengan 3 calon. Itulah semuanya. Selamat 26 sudah kata bawah kebelah. Barulah tertib antara bersuara tapak tangan dan berkumur dan senaika hidung itu mustahab, 2 bukan mustahab. Barang melihat daripada tempatnya itu sia-sia juga tiada kabilangan. Ialah berkumur-kumur suara beserta masukkan air ke hidung atau dahulukannya masuk air ke hidung atas berkumur-kumur, harus semunkannya atas turun ke hidung juga. Saya tiadalah kabilangan yang demikian. Mananya boleh aja mau dulu nang mana susunannya itu berkumur-kumur merasa masuk air ke hidung. Tertibnya itu hanya mustahab, memang bagus, dan mustahab standarnya sunnah. Tapi walaupun ya boleh aja mana dapat sunnah sudah sunnah berkumur-kumur sunnah juga memasukkan air ke hidung. Dan jika dahulukan berkumur-kumur dan sesuai ke hidung atas bersudah tapak tangan sia-sia bilangan lah bersudah tapak tangan tiada kabilangan berkumur-kumur sesuai ke hidungnya sia-sia juga keduanya. Tersudah tuh bahasa pada kesalahan dengan tersebut dalam nihayah.
Ada beda dalam tohbah ulama harus susun tangan dahulu dibasuh, hanya berkumur hanya masuk hidung, langsung masuk kumur pernah air ke hidung, tapi tangannya dibasuh maka kumur itu sia-sia. Ya, tapi di tohbah dan ayah ada yang digawe. Nah, itu. Jadi kesimpulannya bahwa agama kita itu apabila ada ingat gawe, apabila ada lewat kada kawan lagi, nah itu. Dan tidak membatalkan wudu, karena itu hanya sunnah. Sunnah penyempurna di dalam martabat wajib. Bermula faedah pada melakukan berkumur-kumur selain ke hidung atas wudu supaya dikenal dengan keduanya segala sifat air yang dirasanya, baunya, warnanya, adanya berubah atau tiada. Dilakukan berkumur-kumur atau air ke hidung. Karena mulut terlebih mulia dari hidung, empatnya lebih banyak di empat hidung. Karena bahwasanya tempat Quran dan segala zikir huruf Quran seluruhnya disebut zikir mentok di hidung adalah sehingga mentok dari mulut baru hidung, mulut hidung 3 lubangnya, mulut 1 di saat salat maghrib yang ada sembahyang maghrib orang tuh kada hidung ada memontok isyarat aja kan ada isyarat sembahyang. Yang setengah dari segala sunnah wudu menggaya bahasa anggota. Jika bagi orang sia-sia bau sekalipun menggaya menyapu kepada kepala, tetapi tidak sunnah menggaya menyapu surban. Jabirah arban 2 mushuk. Demikianlah itu hilaful awla. Inilah tasuddan tohbah salah bapak dan yang orangnya bersurban di atas surban itu sekali ada 3 kali. Tidak sunnah menggaya. Rasulullah nihayah wa sunnah menigai nyapu jabir sorban, ada sunnah menigai nyapu 2 musnah itu jadi beda aja lah. Ya sorbannya di atas sorban nyapu masih karena kaul yang membolehkan kita ya masuknya makna di rambut atau kulit kepala ada di sorban pada ujur kan kalau parban sebagian paksa. Tapi kita diganti yang tayamum. Mazhab lain demikian lagi sunnah meninggai menyalangi janggut, meninggai menggusuk, bersugih, dan meninggai sekalian zikir. Jadi membaca bismillah, doa. Karena mengikut bagi fi'il Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada kebanyakan dari yang demikian itu. Isinya seluruhnya adalah ikut Rasulullah. Isinya itu. Sama Rasulullah rata-rata supaya kita bisa mengikut sidin lalu diulang beliau 3 kali. Tapi sembahyang kadang-kadang astagfirullah nyaka sekali kan ada apa-apa tapi sidin supaya nyata 3 kali lagi. Rata-rata subhanallahil azim wa bihamdihi 3 kali itu sembahyang. Rasulullah. Nah 3 kali tadi mengikuti Rasulullah. Fi'il perbuatan beliau. Perbuatannya barang ada di diri kita yaitu gawian 3 kali di diri kita gawian sini. Nah ikut pada ilmu tapi melihat perbuatan Rasulullah di dalam diri kita. Itu asal karena bekasnya. Baru mulai kaifiat gaya menggosok itu 2 kaifiat. Pertama bahwa adalah 3 kali gosok. Kemudian 3 basuh. Kedua adalah tiap 1 gosok digosok yang 3 itu. Kemudian tiap 1 basuh. Basuh yang tiap 1 gosok daripada gosok yang 3 itu. Kemudian tiap 1 basuh basuh yang 3. Kaifiat pertama. Demikian dikiaskan kaifiat menyalati umpama janggut Rasulullah sunnah meninggal basuh dengan menggerakkan anggota 3 kali di dalam air.
Orang basuh muhana itu mengalirkan air kan dengan makna telapak tangan kita kayak menggosok kalau muhana. Dia juga tangan, kaki, hanya latih apa seluruhnya. Basuh sekaligus awal busuknya, nah itu makna mengalir, dicapai. Masalah adakah sunnah menigai niat wudu atau tiada, maka tersudah dalam hasiah barang merisi bahwa menigai niat itu sunnah adalah niat yang kedua, dan yang ketiga itu mentakkidkan bagi niat pertama juga tiada membatalkan yang akan dia bersalahan dengan mengulangi niat sembahyang. Dan sebenarnya syarah ubat pada sunnah menigai niat itu dua ihtimal. Nah itulah karena ini kitab ibadat kita hadis tuh kayak Imam Bukhari, kebanyakan kawal di dalam satu hadisnya itu bacanya 4. Jadi ini kita hanya pakai ingat kita. Nah ini saya hanya mengulahkan aja supaya tahu aja. Ada bisa 3 kali berniat sudah, sekali berniat itu wudu'a. Dan ada sekali haradan Allah Ta'ala sudah. Setelah niatnya itu selesaikan sampai selesai berwudu. Ada lagi kan separuh kepala nawaitul wudu'a pula. Ada ini aja sudah memedahkan aja. Sahdan tiada hasil sunnah menigai, menekan dia sempurna kadar yang wajib pada mula-mula. Maka jika tiada hasil kadar yang wajib menigai dengan 3 kali basuh umpamanya, saya tiada hasil menigai dengan basuh yang kedua dan yang ketiga daripadanya, karena kadar yang wajib tiada sempurna ya dengan basuh pertama hingga sempurna ya dengan ketiganya. Tiada dibalik 3, dibilang yang 3 itu menikan sekali basuh juga. Yang basuh muha 3 kali sudah. Baru basah seluruhnya makna muha jongga mulut sampai bawah dagu telinga. Namun biar sekali aja kada basah lagi. Namun 2 kali belum basah, udah ketiga kali hanya basah semua, itu dihitung 1. Jadi dihitung sekali aja itu padahal 3 kali saja. Karena kada sempurna kan. Tetap kada habis belum nang fardu. Sunnah itu setelah sempurna nang fardu. Ada hitungannya, ada gawiannya. Berarti kita bisa kadang-kadang masih fardu 3 kali masih fardu, sunnah ketinggalan sudah kita kadang. Ada lagi menambahi. Karena sudah 3 kali bang. Jadi nang basuh pertama itulah yang sebenar-benar harus selesai. Basuh muka yang pertama itu baju-baju sampai habis. Airnya itu mengalir seluruh makna muka. Jangan tumbuh di muka itu rambut ke apakah seluruhnya harus basah. Karena dibasuh tadi. Nah baru sunnah yang kedua, sunnah yang ketiga. Tapi kalau sekali belum selesai, kedua belum, sampai ketiga baru selesai, memang perlu dihitung sekali. Kada dapat sunnah dari kita. Maka berkehendaklah memasukkan sunnah menigai itu kepada menambah 2 kali basuh kemudiannya. Itu ada hasil sunnah menigai bagi orang mengambil wudu 3 kali berturut-turut padahal dibasuhnya anggotanya sekali dalam ketiga kali wudunya. Karena demi itu tiada mangkul daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena berjauhan antara 3 basuh dan 3 wudu itu. Dasar megai pada berkumur-kumur saya kayak hidung pada setengah kaifiat pun antara keduanya. Kemudian model sekali-sekali aja wudu, muka sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki, telinga kan itu masuknya aku aja. 3 kali sekali wudu, bisa sekali, kemudian modelnya juga. Itu tetap kayaknya kada lipat sunnah. Karena bagaimana kada itu namanya maulang gawian wudu. Kalau menigai itu kan menyempurnakan gawiannya, ada maulang. Kalau lo modelnya terkenal di Facebook, lalu
imam hanyar model-model, jadi kita pakai yang sudah ada. Nah ini upahnya ya, ini orang sedekah jadi kabdin, kemarin itu diuji orang mau jadi kabdin, satu pertanyaan harus membahas berapa menjadi pembahasan, kurang-kurangnya 4 mazhab, 7 sampai 10 baru boleh jadi kabdin. Karena kerajaan Islam kita ya ini ya sudah serakat derajat, paling tahu aja. Yang penting dibujurakan adalah nang di dalam. Nang di dalam itu nang kita bawa ke dalam kubur. Mati ke dalam kubur, dibangkit terus sampai ke hadrat Allah. Tergantung nang di dalam. Luar nah ini hanya nyampurna untuk menutupi nang di dalamnya. Jadi apabila tertipu di luar ini kasihannya, karena tertipu orangnya, tertipu luar. Bagusnya mobil itu bentuknya bahkan ada lagi ya. Orang harga 9M, orang ini harganya bisa 20 M-nya nih mobil bentuknya. Sport yang bagus nih. Sekalinya kan ada mesin. Nah inilah makna dalam. Kayak apa aja bagusnya mesinnya kalau ada. Berapa M harganya, sekali diperiksa dibuka kapnya, kosong. Tonjol adalah sedih bagusannya, itu tertipu karena sudah meninggal dunia, mesinnya kada ada. Nah, penampilannya, ya, nah itu yang dipentingkan. Masalah terkadang wajib meninggalkan menigai seperti segala sunnah untuk lainnya, karena picik waktu dengan sekiranya dia menigai yang saya adalah dia dapat sembahyang sempurna dalam waktu, atau karena takut dahaga hayawan yang muhtaram. Adalah air itu sedikit, sekiranya jika menigai saya adalah tinggal akan diminum hayawan, atau karena berkehendak pada air yang sedikit itu bagi menyempurnakan wudu dengan sekiranya jika menigai tidak cukup air bagi menyempurnakan wudunya. Terkadang sunnah meninggalkan menigai karena pada dapat sembahyang berjamaah, diharapkan dapat jamaah nang lainnya. Boleh aja sekali-sekali nang parlunya aja, karena memang kalau dihabiskan wudu dengan sunnah seluruhnya, kalinya sudah tinggalan matahari. Taburing orang tadi maghrib setengah 7, bangun jam 6:04, halang macam-macam, bahira kami berapa habis waktunya. Jadi wudu. Kalau ini ciptakan, bolehkah ada lagi menggui sunnahnya? Boleh, apabila ditakutkan akan habis waktu sembahyang. Karena sembahyang 65 itu ada waktunya. Apabila habis waktunya, maka salatnya itu menjadi qadaan. Hutang Allah Ta'ala Allah membayar, kada Allah Ta'ala hutang seorang apa huruf. Kalau membayar, memilihnya sembahyang tertinggal ada membayar. Belum sampai lagi masih membayar. Ada paham tuh Rasulullah SAW di waktu beliau ada perjalanan lapahan istirahat, ya Rasulullah disuruhlah satu sahabat jaga di sini kami guringan, karena dia subuh gara kami jaga seikong. Bahan jaga ini kayak apa? Taburing sebenarnya juga. Beretang taburing untuk nggak ada musuh. Tak bangun sudah berasa panas badan, tinggallah sembahyang subuh. Artinya matahari tinggi sudah ada panas saja tamak. Kalau di Rasulullah kayak apa? Ini disuruh jaga taburing Rasulullah. Kada sarinya sih dia, berapa orang taburing. Dah kayak mana ini, maka kita aja Rasulullah berpindah dulu daripada tempat ini. Harus berjalan sedikit berpindah, baru Rasulullah salat subuh. Bahasa pakai memang kada, karena di luar waktu subuh sudah matahari terbit. Anas sudah ada, Rasulullah aja menggawit. Isinya seberataan itu apabila masih panah belum selesai harus sampai kepada makam baka itu ada lagi maliyat mengapa-ngapa
baik di luar di dalam seluruhnya maknanya perbuatan Allah. Kitanya mengkada, waktu mengkada itu pun perbuatan Allah, bukan kita mengkada. Kita masih bisa mengkada, nah itu salah dalam tauhid. Adaan tunai kita tetap ada juga, kadaan ada juga. Aman juga yang orang itu bakal bilang adanya orang panah, ada mau mengkada. Karena kadang kita adanya ada, waktunya mengkada. Nah itu kalau ada sempurna belum, karena mati ngalih. Mati itu ngalih kena, jadi kayak panak nyaman yang ngalih, mesti akan diingat yang ini, kalau yang ngalih kan. Ada nyaman, duduk ada nyaman, berdiri kada nyaman, berbaring kada nyaman, di mana bang kayak apa anak mati kada nyaman semua. Karena makamnya panah, memang kayak panah. Kadang-kadang memang kayak panah, panah itu dihancur ulang menjadi makam baka, nah itu dipakai ulang. Jadi nyaman dah. Baru mula orang yang syak itu hendaklah yang mengambil dengan yakin. Maka jika ada yang disakkannya itu syak itu ragu-ragu, ambil dengan yakin wajib, maka mengambil dengan yakin itu wajib. Syak ia pada meratakan bahasa anggota. Ada kata bahasa anggota atau tiada, maka ketika itu wajib atasnya menjadikannya belum rata. Ratakah pada meratakan bahasa anggota, ratakah pada bahasa anggota atau tiada, maka wajib ketika itu wajib atasnya menjadikan dia belum rata, karena ialah yang yakin wajib atasnya meratakan dia. Jikalau ada yang disahkan sunnah, akan mengambil yakin sunnah juga. Sesak ia pada bilangan basu atau sapu atau lainnya 3 kali kah atau 2 kali kah, hendaklah dijadikannya 2 kali juga, karena ialah yang yakin. Sunnah baginya menambahi yang ketiga. Apabila ragu berarti yang sebelumnya yakin kayak itu. Kita lah ragu 3 ke 2 kan, berarti 2 yakin sudah. Nang ragu itu dijadikanlah ketiga, ada keempat. Dan nama yakin 2. Yang sebelumnya tuh yakin. Apabila ini nang sesudahnya makin air ragu kan. Orangnya adakah sudah 3 kali atau 2 kali? Baca nang yakin kan 2 kali. Ragunya tuh di waktu 3 kali. Itu. Karena itu nang lebih ragu. Seluruhnya kayak itu. Bayang ragu-ragu karena kadang memperhatikan tanda 2 rakaat sembahyang itu adanya tahiyat awal. Tanda rakaat ketiga sembahyang itu adanya tangan kita naik, Allahu Akbar, naik tangan. Waktu rakaat ketiga, tanda rakaat keempat tangan berdiam. Itu orang dihafal di orang tanda. Nya kebiasaan walaupun kada ingat apabila menggerak tangannya berarti 3 kan. Berdiam sekarang tangan itu 2. Keempat yang ayat awal 2 itu tanda benar ya, dilihat pernah. Dari itu lalu membaca surah itu bersusun. Al-insyirah lam nasrah laka sadrak, berarti dekat patangannya harus nang di bawahnya daripada alam nasrah. Semuanya atur. Atina zaitun wa turisinin. Ini tahu sudah berarti apabila baca watin ini rakaat kedua. Nah apabila tabahruk alam nasrah rakaat pertama Allah yang meloncat ke wadduha ngalih lalu. Itulah jadi harus tahu susunan ayatnya. Sabihis rabbika ala sabihisnya rakaat pertama hal atak dasar susun ayatnya kayak itu. Hal atak semuanya surah Jumat nih sabihulillah. Itu dasar munafikun semuanya. Karena karena kepanjangan itu udah 2. Ada mampu berdiri kami balakang bina lintuhut lama. Nah itu surah Jumat orang munafikun panjang kan. Jumatnya yang ringkas sudah sampai sana rata. Ya kita wadduha di atas wadduha kan ayatnya.
Wal-laili idza yaghsha di atasnya, wasyamsi wadduhaha di atasnya, la uqsimu bihadzal balad di atasnya tuh, wal fajri wa layalin asyhar di atasnya tuh. Itu salah satunya diambil apabila wadduha angka 2, wadduha angka 2 lalu di atasnya ningali ada bersusun lah bisa diingat. Quran itu menjadi rahasia. Kalau orang mempelajari kita salat tarawih, alhaakumut takatsur rakaatnya 2 rakaat deh, wal asar kedua nih, desa susunannya kayak itu. Alhaakumul wal asar, wailul lam tarakai, ilang Quraisyin memang susunannya sampai tabat 20 jumlah, 10 susunan ayat. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu akhir dah, witir dah 1 rakaat. 2 rakaatnya sebias dari Rasulullah. Sebias memang ayat di atas, Quran di bawah. Kalau langsung Quran dari sesama orang baik, kita kada paham lah ya. Jadi akhirnya bisa bingung-bingung. Ada hukum apa-apa bang itu untuk mengingatkan kita. Jadi kada perlu lagi mengingat susunan sudah. Tahiyat awal 2 sudah nih, Allahu Akbar, angkat tangan nih 3 tah. Sampai sujudnya Allahu Akbar, kali lagi sunnah angkat 4 tah. Kadang ada yang tah. Tapi sudah baca Fatihah, kada perlu lagi. Aku ini wajah sudah kada perlu lagi 3 tangan tuh. Sudah Fatihah kamu dibaca. Kayak itu tata caranya, sambung surat, jangan lagi tertinggal tadi, nang diingatkan sambungannya, nang diingatkan kayak itu. Tidak dia daur bingung. Membaca surahnya itu apabila sudah kita baca, ternyata di tengahnya lupa atau kemana arahnya, sambungannya tak sakat aja. Ada membetakan sembari, yang lupa itu, illa masya Allah, ya kan kalau Allah maliki. Habis Ustaz sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami yang membacakan wahyu itu jalan kepada Rasulullah, engkau kada akan lupa illa masya Allah, kecuali memang Allah menghendaki. Ada ayat. Ya artinya manusia bisa itu orang Imam Masjidil Haram tuh bisa sebenarnya surah wasyamsi wadduhaha takal mana arahnya, tetapi memang itulah yang bernama manusia, dan itu hanya menguji si imam apakah ini betulan ayat atau betulan Allah. Kalau betulan ayatnya pasti bolak-balik ke mana-mana kah. Berarti Quran Tuhan bukan kalam, ampun kalam Tuhan lain betulan Quran. Karena Allah menyuruh Quran itu sebagai imam, aduman aja jangan dijadikan Tuhan. Itu kan firman Tuhan, bukan Tuhan, tapi firmannya kita disuruh ikut dan disuruh menjauhi. Kayak itu aja nang disuruhnya, nang di tengahnya kan kayak itu lah. Lain Tuhan masih berbedaan. Nah lalu ya sembahyang ini sudah hatinya la ilaha illallah, kalau tahu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Kada ada kalau kecuali Quran, kada ada kecuali hadis, kada ada. Jadi pian memang imam siapa ketahui juga. Tuhan Quran sekalinya ada. Quran itu firmannya yang kemana kan bawa. Akan jaga orang kayak itu aja firman Tuhan. Allah menazal ala nabihi. Kalam Allah diturunkan kepada Rasulullah kan kalam. Firman gelentah. Nah itu jadi rahasia sembahyang, kadang bisa kemana-mana itu. Biar supaya tahu di mana hendaknya kita. Masalah itu rasanya itu. Karena wajib meninggalkan seperti sunnah itu. Cek waktu. Baru mula orang sok hendaklah mengambil dengan yakin sudah gitu. Dan setengah daripada segala sunat udhu itulah sambungannya di bawah itu aja 77
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita, meluaskan rezeki yang halal, misalkan badan kita. Selamat dunia akhirat dan indah kita di dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma kasihnya ya Allah sallallahu alaihi wasallam dengan wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia akhirat. Siri surat Al-Fatihah.